Assalamualaikum, selamat sore. Berjumpa kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan sore hari kita, di mana kita akan upload full lintasan untuk melihat dari progres hasil capaian pada hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang baru bergabung tentunya saya ucapkan juga untuk selamat bergabung di channel ini. Seperti biasa, kita akan melihat situasi dan kondisi pada kesempatan di sore ini untuk bersama-sama melihat dari kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, jadi pada kesempatan sore ini kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Bisa kita perhatikan di sini untuk pengerjaan yang sudah dilakukan pada siang tadi ya, penaruhan di lapisan dasar untuk penanaman area rumput di sini maupun pengerjaan di area pit wall yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus. Ya, kita akan maju ke depan, tapi sebelum itu kita lihat di sini dulu untuk capaian di pembangunan gardu PLN. Seperti yang kita lihat di depan ini adalah gardu PLN yang sudah sip sekali. Kita bisa lihat bersama-sama, tinggal penaruhan untuk bagian pintu. Di bagian kusennya sudah, ini kita bisa perhatikan, tinggal kacanya saja. Di bagian depan, nah ini dia, jadi sudah mantap ya kalau kita lihat dari sini untuk progres pembangunan yang ada di gardu PLN kelistrikan sirkuit Mandalika. Kita juga akan maju ke depan untuk melihat di bagian race control, di mana di sini untuk penaruhan kusen di bagian depan ini sudah terlihat ya, tinggal kacanya saja. Di bagian dalam untuk pengerjaan di keramik maupun pengerjaan untuk bagian tembok terus terlihat semakin sempurna. Tinggal sedikit saja di sini permasalahan, yaitu di bagian kerangka atap, di mana desainnya ya diubah kembali sesuai dengan permintaan yang sudah ditentukan. Jadi di sini terus terlihat pembongkaran sampai sore ini. Begitu juga untuk di bagian sebelah kiri sana ya, untuk pembongkaran di bagian atap kerangka yang sudah disiapkan dahulu dibongkar kembali dan akan dipasang sesuai dengan yang diharapkan. Kita berharap saja semoga secepatnya bisa terselesaikan untuk penaruhan di bagian kerangka yang sudah ditentukan itu. Dan kita bergeser ke bagian sebelah kiri, area race control, di mana di sini untuk pengerjaan di bagian podium bisa kita lihat ya, di sini 1 2 3 4 5 6 lubang sudah ditutupi atau sudah ditimbun tentunya. Karena di bagian itu sudah dilakukan pengecoran, tinggal sedikit ini pengerjaan terus masih berlangsung di bagian pembuatan untuk fondasi dasar, yaitu di depan ini ada 3 lubang, dan begitu juga untuk di bagian belakang seperti yang kita lihat di sana ya. Di sini sudah dilakukan pengecoran juga. Malam ini akan dilakukan pengecoran lanjutan juga untuk menyelesaikan di bagian fondasi dasar. Ya, kita di dada itu sama para pekerja, semangat mereka luar biasa ya. Ya, jadi di sana ya sudah dirakit untuk kerangka, tinggal untuk dicor saja pada sore hari ini atau nanti malam lembur tentunya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di area podium yang ada di bagian sebelah kiri trek lurus ini. Dan kita lanjut untuk melihat di bagian area pedok, di mana pengerjaan sampai sore masih terus berlanjut. Kita bisa perhatikan bersama-sama untuk para pekerja masih terus melakukan pengerjaan di bagian coupling yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang kita lihat tadi di medical center ya. Dan di sini untuk couplingan kedua kita bisa sebut seperti itu ya. Sudah terlihat di sana pengecoran sudah dilakukan untuk siang tadi, dua lubang atau dua garis ya. Dan di sini terus dilakukan untuk pembersihan dan penaruhan kerangka di bagian sisi dan sisi kiri maupun sisi kanan maksud kita ya, untuk melakukan progres pengecoran selanjutnya. Ya, para pekerja sampai sore ini masih terus melakukan aktivitas mereka, bahkan lembur untuk menyelesaikan dari mega project ini. Kita lanjut lagi ke depan untuk melihat situasi yang ada di sini ya. Pemadatan, penghamparan maupun penyiraman terus dilakukan di area pedok ini supaya bisa terselesaikan untuk pengecoran lapisan dasar. Setelah itu dilakukan pengecoran untuk bagian keduanya, di mana nanti titik penaruhan untuk fasilitas yang sudah disiapkan seperti bangunan-bangunan yang ada lainnya ya, setelah bangunan padok tentunya. Karena di bagian padok ini banyak sekali nanti untuk fasilitas-fasilitas lain penunjang untuk MotoGP ya,
seperti di bagian restoran maupun parkir dan lain-lain. Kita lanjut untuk melihat di bagian tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus ini. Aktivitas untuk pengerjaan di sini sudah rampung di bagian tunnel ya. Kendaraan sudah bisa dilewati secara sempurna tentunya di sini. Pengerjaan di area lampu maupun di pengerjaan dinding kiri dan kanannya lagi dilakukan di sana ya. Kita pengen masuk sebenarnya tapi takut di sini ada kabel dan lain-lain. Ya, di sana para pekerja masih melakukan perbaikan di bagian rembesan air di bagian dinding sebelah kiri yang ada di tunnel ini. Untuk di bagian sayap tunnel pertama bisa kita perhatikan di sana ya. Tapi sebelum itu, nah di sini penyiraman rumput masih terus berlangsung sampai sore ini. Jadi disiram 3 kali sehari kalau kita lihat ya, dari pagi, siang, dan sore untuk mendapatkan hasil yang maksimal di bagian area rumput supaya tumbuh dengan lebatnya. Ya, kita berada di bagian sayap tunnel pertama di sini. Untuk pengecoran sudah didapatkan. Dan saat ini bisa kita lihat di sini pemasangan peggesting. Untuk di bagian right tenang wallnya bisa kita lihat bersama-sama. Akan dilakukan progres pengecoran selanjutnya, kita tunggu saja untuk terselesainya di bagian tunnel ini dan bisa digunakan seperti yang kita harapkan. Jadi inilah dia pantauan kita pada sore hari ini. Di semua titik terus dikebut sampai sore ini, bahkan lembur untuk mengejar target tentunya. Karena kesiapan ini sangat-sangat kita inginkan ya. Ya, di sini kita masuk sedikit ke bagian tunnel pertama. Dan kita bisa perhatikan di sana untuk di mana kemarin sudah dibor di bagian sisi sebelah kanan untuk sayap tunnel ini, dan itu dia progresnya di sana masih dilakukan untuk pengelasan atau pengecoran lanjutan di bagian titik air di mana nanti akan disalurkan menuju ke sana ya. Pipa ini ditaruh ke bawah, ini membentang ini untuk saluran air yang ada di sini. Apabila turun hujan nanti maka akan disedot melalui pipa ini. Nah, bisa terlihat ya dalam sekali penggalian yang sudah dilakukan di sana untuk pengendalian nanti dari air yang masuk dalam tanah dan akan menuju ke sini dan akan disedot oleh mesin yang secara otomatis itu. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan, di mana saat ini kita berada di trek lurus menuju tikungan pertama. Untuk aktivitas pengerjaan di sini segera akan dilakukan untuk progres lapisan ketiga ya. Di mana untuk di trek lane sudah dilakukan progres lapisan kedua, tinggal untuk pengerjaan saat ini di bagian run off. Dan tadi siang ya di depan sana sudah dilakukan progres pengaspalan, kita akan lihat bersama-sama untuk hasilnya. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita perhatikan di bagian tribun VIP yang berada di bukit tikungan pertama di sini. Untuk pengecorannya di bagian tiang sudah dilakukan, dan penancapan tiang untuk tribun VIP saat ini bisa kita perhatikan. Kita zoom sedikit di sini untuk melihat situasinya. Ya, ini dia. Ramai sekali di sini pada sore hari ini, masih terus dikerjakan di beberapa lubang yang sudah dibor ya kemarin ya, akan dicor tentunya untuk kesesuaian yang sudah ditentukan, dan ditancapkan besi sebagai tiang yang ada di sini untuk pembuatan di tribun VIP yang berada ini. Jadi luar biasa sekali sampai saat ini. Untuk pengerjaan tinggal pemasangan tiang ya dan kerangka tentunya itu untuk bagian tribun VIP, maka akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita, supaya kita bisa menyelesaikan untuk semua sektor yang ada di sirkuit Mandalika yang kita punya ini. Lanjut lagi penelusuran kita pada kesempatan sore hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya juga ya, perlu diketahui yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Jadi untuk saat ini progres pembangunan sangat dikebut sekali. Bisa kita lihat dari aktivitas tadi ya, dari area pedok maupun area-area yang lain, dan pengaspalan terus berlangsung. Dan tidak hanya difokuskan untuk pengaspalan seperti yang kita pantau bersama-sama dari tadi siang sampai sore ini,
Pengerjaan juga dikerjakan di bagian dinding pembatas seperti yang ada di bagian surface road, outer maupun inner surface road, terus dilakukan untuk pengerjaan di bagian concrete barrier atau dinding pembatas maupun di bagian safety fan, debris fan di sana terus dipasang supaya bisa terselesaikan nanti, dan tidak akan ada lagi masuk untuk binatang-binatang seperti yang teman-teman komentari ya. Banyak sekali anjing lalu lalang di sana. Memang saat ini belum di sterilkan tentunya, di bagian tengah masih ada area rumah di sana untuk segera diselesaikan juga. Dan saat ini kita lanjutkan lagi, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Di sini sudah dilakukan progres untuk pengasalan lapisan kedua ya. Di bagian run off sudah, di bagian track lane sudah di sini. Dan yang putih ini kemarin sempat bertanya teman-teman ya. Jadi ini adalah area curb atau track limit yang ada dari track lintasan Sri Mandalika untuk batas dari area run off dan track lintasan. Tentunya nanti para pembalap setelah melaju kecepatan yang sangat tinggi, nanti untuk memperhatikan kalau ada rasa grid atau getaran sedikit berarti mereka sudah melampaui batas dari trek lintasan, seperti itu. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di sini di tunnel kedua. Seperti yang teman-teman pertanyakan, ini menjadi PR kita ya, bahwa bagaimana caranya atau solusinya supaya bisa terselesaikan dan akhirnya terjawab juga ya, seperti yang kita lihat di sini. Untuk saat ini air yang ada di tunnel kedua sudah tidak ada, sudah mantap. Untuk progres pengerjaan sudah dilakukan juga pengeboran seperti yang dilakukan di tunnel pertama ya, di bagian sayap sisi sebelah kanan sana atau kiri kalau kita dari sana sini ya. Jadi di sana sudah diatur untuk jalur dari air sendiri supaya bisa disedot secara otomatis nantinya dan tidak akan terganggu lagi untuk di bagian dalam tunnel. Apabila hujan pun akan mengalir ke satu titik untuk air itu dan akan disedot oleh mesin yang ada di bagian sebelah kiri itu ya, yang tempatnya seperti teman-teman perhatikan di sini ya, itu dia. Jadi nanti otomatis akan menyedot air itu apabila ada air yang tergenang di sana ya, dari titik yang sudah disiapkan maupun di bagian tunnel yang ada di dalamnya. Dan kita bisa perhatikan untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini dari trek lintasan sudah dilakukan progres lapisan kedua. Begitu juga pengerjaan di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini. Pengerjaan di bagian concrete barrier maupun di bagian rumput dan di bagian area gravel terlihat sempurna ya. Tinggal sedikit lagi tentunya di area run off maupun di bagian verge yang ada di bagian sebelah kanan ini akan dilakukan progres pengaspalan lanjutan. Tapi kita masih menunggu ini untuk kesiapannya. Seperti yang kita lihat pada video kita di sore hari ini, kita tarik ke belakang ini untuk menghindari dari silonya matahari yang mau tenggelam tentunya. Dan wow, di sini ramai sekali ya di tikungan ke-10. Area run off-nya ada apa di sana? Kita coba nanti perhatikan bersama-sama. Kemungkinan akan dilanjutkan untuk progres pengaspalan lapisan kedua di sana ya. Tapi saat ini dimeetingkan dulu untuk progres selanjutnya apakah akan dilakukan di sini atau di tikungan ke-13. Kita berharap akan dilakukan bersamaan ya. Ini lagi meeting pada sore hari untuk melakukan target di mana akan melakukan progres pengaspalan lanjutan supaya bisa terkoneksi semuanya. Kita berharap di sini ya, di tikungan ke-9 menuju ke-11 ini supaya terkoneksi seperti yang dilakukan tadi siang. Di tikungan ke-11 menuju ke 13. Ternyata dilanjutkan sampai di tikungan ke-13 di bagian sebelah kirinya ya dilakukan. Ya, ini dia para pekerja maupun para
instruktur ya lagi briefing para karyawannya untuk melakukan progres lanjutan besok di mana, dan di meetingkan dulu di kantor untuk melakukan progres lanjutan. Dan kita lanjut lagi kembali ke trek lintasan di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini. Kita akan lihat dari hasil pengaspalan yang dilakukan tadi siang ya. Yang dilakukan dari tikungan ke-11 di sini ya, sambungannya bisa kita perhatikan bersama-sama. Saat ini masih terus dilakukan pengecekan untuk kesesuaian dari elevasi yang sudah diaspal tadi. Nah, jadi tadi pagi menjelang siang itu kita lihat di sini ada satu alat milling atau wheeling ya yang melakukan progress cutting atau sedikit pembersihan di bagian dasar yang memang tidak sesuai, tapi langsung dilakukan progress aspal lanjutan seperti yang kita lihat di sini. Hasilnya luar biasa sekali. Nah, ini dia di tikungan ke-11 ini sudah mantap sekali, dan mudah-mudahan saja besok akan dilakukan dari tikungan ke-11 menuju ke-10 dan 9 di sana ya, supaya bisa terkoneksi untuk lapisan kedua ini segera mungkin. Dan kita lihat di sini untuk hasilnya luar biasa sekali. Area run off sudah dilakukan lapisan kedua juga menuju ke bagian sisi kiri yang ada di sini terkoneksi ke outer surface road. Masih terus dilakukan pemadatan sampai sore ini ya, untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal di bagian lintasan yang sudah dilakukan progres pengaspalan tadi. Ya, kita lanjut lagi dari tikungan ke-12. Di sini banyak sekali warga masyarakat sekitaran Kuta Mandalika lagi jogging ya pada sore hari, luar biasa sekali. Di sini tadi juga dilakukan pengaspalan ya, lanjutan dari tadi siang ya. Karena memang seperti yang kita lihat di sini sudah ya kita perhatikan. Nah, ini dia lapisannya, lapisan pertama, lapisan kedua sudah dilakukan juga. Untuk hasilnya bisa kita perhatikan bersama-sama sampai di depan sana sudah mantap ya. Untuk bagian run off yang berada di sini sampai tikungan ke-13 mantap sekali ya pantauan kita. Dan kita lanjut lagi dari tikungan ke-13. Kita putar sedikit ini untuk menghindari dari silonya sunset yang mau tenggelam tentunya. Dan disinilah yang belum dilakukan progres pengaspalan yang berada di bagian run off, di bagian sebelah kanan maupun di bagian sisi kiri untuk area footnya. Kita lihat di sini ya, cuma di sini sampai menuju tikungan ke-14 yang belum. Akan segera dilanjutkan juga untuk pengoneksian, mungkin ntar malam akan dilakukan progres lapisan prime coat. Karena di sini kita bisa melihat ya untuk pengerjaannya sejauh ini kita bisa lihat pemadatan sudah dilakukan. Ini artinya akan segera dilakukan di sini. Alat finisher juga sudah standby di sana ya. Untuk target ke berikutnya akan dilakukan di sini supaya terkoneksi semuanya. Dari tikungan ke-13 menuju ke-14 menuju ke-15 ya yang belum tersambungnya sudah diaspal di depan sana dan akan dilanjutkan kembali. Kita berdoa saja semoga untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini bisa berjalan sesuai harapan kita dan kita bisa mengadakan balapan di tahun 2021 maupun di tahun 2022 nanti. Apabila nanti setelah homologasi dan untuk sirkuit Mandalika dikatakan lolos, maka untuk pertama kalinya yaitu WSBK kita akan adakan di sini nanti di bulan November tanggal 12 sampai 14 November 2021 ini. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat dari hasil capaian sampai sore ini semakin mantap, tentunya kita semakin yakin dan selalu akan berharap ya dan berdoa semoga saja pengerjaannya sesuai dengan harapan kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk itu, saya ucapkan matur tampiasih ya atas kehadiran kalian semua yang sudah mengklik video ini.
Jadi salam sejahtera dan salam anak Lombok ya. Untuk itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.